wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, segala puji marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena berkat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya sehingga sampai sore ini kita masih dapat dipertemukan kembali di agenda Pondok Ramadan Al-Maghribi ini yang mana kita sudah masuk. Alhamdulillah. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau senantiasa menjadi suri tauladan kita dalam segala hal apapun, dan semoga kita adalah umat-umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk, saya ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Bapak Pit Hizbul Haidir MA, dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membersamai kami di agenda Pondok Ramadan Al-Maghribi ini. Dan juga selamat datang kepada teman-teman peserta sekalian yang sampai detik ini masih semangat. Semoga tetap semangat sampai akhir agenda begitu. Baik, untuk itu marilah kita membuka forum diskusi ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk itu langsung saja waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Pit Hizbul Haidir selaku pemateri kali ini untuk menyampaikan materi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika syahidin. Amma ba'du. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator yang sudah memberikan kesempatannya untuk saya menyampaikan materi pada sore hari ini, juga kepada para panitia Pondok Ramadan Al-Maghribi yang sudah mengundang dan memberi kesempatan saya untuk bersilaturahim, bersilatul fikri, dan juga menjalin ukhuwah di antara kita, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini yang menjadi amal soleh kita bersama. Amin. Saya juga ingin menyampaikan dan mengajak kepada semuanya untuk pertama bersyukur kepada Allah SWT, karena itulah nikmat yang tidak dapat dihitung diberikan kepada kita setiap saat, setiap kita bergerak, itu nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga maka kita perlu untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dan sebagai refleksi syukur itu macam-macam, tapi yang paling mudah itu adalah juga melantunkan sholawat sebagai terima kasih dan salam sebagai terima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu juga bagian syukur kita kepada Allah. Kita bersolawat itu sejatinya juga merupakan cita kita kepada Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, kalau kita ingin mencintai Allah, untuk tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jadi kalau kita ingin betul-betul mencintai Allah itu sejatinya tinggal mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sholawat itu juga bermakna qauli dan fi'li, kita mengikuti dan mempelajari ajaran beliau, baik yang pernyataan yang diwahyukan di Al-Quran ataupun di As-Sunnah, dan juga fi'liyahnya, perbuatan-perbuatan beliau kita tiru dan kita amalkan sampai hari ini. Insya Allah kita akan dilihat, dinilai sebagai orang yang mencintai Allah. Baik, topik kita sangat terus-menerus relevan lah bagi kita sebagai aktivis Muhammadiyah dan aktivis Islam, terutama terkait dengan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Saya ingin menyampaikan 3 poin saja untuk
tema ini, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, yaitu yang pertama adalah bahwa gerakan dakwah ini adalah khas dari Muhammadiyah sejak dulu, sejak awal. Nah, karena sejak awal merupakan gerakan dakwah, maka pilar-pilar gerakan Muhammadiyah itu sejatinya adalah memang gerakan dakwah itu sendiri. Nah, karena sebagai gerakan, maka mau tidak mau kita kita betul-betul memang perlu bersikap yang baik, begitu, bersikap yang bagus sekali untuk gerakan dakwah itu sendiri. Nah, dalam konteks gerakan dakwah itu, kalau di Muhammadiyah ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah dalam konteks dakwah sebagai gerakan nilai dan juga gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini kalau gerakan nilai itu gerakan amar ma'ruf. Kemudian yang kedua itu terkait dengan gerakan tajdid, gerakan pembaharuan. Nah, sehingga apa maksudnya? Bahwa sebagai gerakan dakwah Muhammadiyah itu pertama tetap teguh pada prinsip-prinsip nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua sebagai gerakan tajdid, bahwa gerakan dakwah kita itu harus inovatif dalam menyelesaikan atau menjadi problem solving terhadap persoalan-persoalan umat yang pasti terus berubah dan berkembang. Nah, disitulah sejatinya kemudian gerakan kita itu dalam konteks gerakan Muhammadiyah itu menjadi dua pilarnya, yaitu amar ma'ruf di satu sisi sebagai gerakan nilai, kemudian yang kedua gerakan tajdid dalam hal ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu membutuhkan strategi, membutuhkan materi yang terus-menerus dikembangkan, membutuhkan tadi strategi yang juga selalu baru, inovatif, kemudian juga mengembangkan karakter dai-nya ya. Jadi dai-nya atau orangnya itu betul-betul perlu selalu terus-menerus mengembangkan dirinya sehingga relevan dia terus dengan perkembangan zaman. Jadi dia jangan sampai tidak update, dia harus selalu update. Nah, karena materi persoalan masyarakat yang terus berkembang itu membutuhkan strategi yang baru, dan strategi yang baru itu membutuhkan satu karakter dai yang juga baru. Kalau enggak, maka nanti terjadi gap. Gapnya adalah di satu sisi persoalannya semakin berkembang, tapi strateginya juga enggak baru karena orang-orangnya juga enggak pernah berpikir yang baru. Nah, disitulah makanya kemudian ada nilai yang memang terus dikembangkan di satu sisi, tapi ada satu hal yang dalam konteks ini kemudian kita membutuhkan strategi-strategi baru dalam hal ini tajdidnya. Jadi disitulah dua pilar yang penting. Nah, kemudian yang selanjutnya, tadi ada ayat yang saya baca di awal dan itu memang ayat yang sering dijadikan pegangan oleh kader-kader Muhammadiyah. Apa itu? Yaitu bahwa kita itu adalah diharapkan menjadi umat yang betul-betul bisa berdakwah dalam pengertian yang dua tadi, jadi dengan dua pilar tadi. Nah, tapi dua pilar itu harus di samping menjadi keyakinan juga tadi harus menjadi strategi. Jadi jangan cuma ideologis saja kita berdakwah. Jadi ada strateginya, ada timingnya, ada materi yang dipikirkan. Nah, disitulah makanya kemudian ini menjadi perintah. Kita itu waltakum minkum ummatun yad'una. Meskipun hanya minkum, hanya sebagian. Jadi memang enggak semuanya harus di medan dakwah. Nah, tapi kalau mau diperluas, sebenarnya dakwah nggak hanya dakwah yang sifatnya keagamaan, tapi juga dakwah yang tadi tujuannya problem solving dan tajdid. Jadi bukan hanya hal keagamaan, tapi di semua lini. Di sepak bola ada dakwah. Nah, dakwahnya tapi ya jangan keminter kemudian bicara tentang agama gitu. Enggak, dakwah misalnya perilaku. Nah, di sepak bola ada perilaku yang baik. Dalam perekonomian kita berjualan di pasar ada dakwah. Dalam pendidikan ada dakwah, dalam transportasi ada dakwah, berjalan ada dakwah. Nah, di semua lingkungan, di semua bidang itu ada dakwah. Nah, dakwah itu pilarnya dua tadi, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian tajdid. Nah, jadi apa poinnya kemudian? Nah, di situ ada dua kata yang penting juga dalam ayat itu, yaitu
Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada al khair, ada al ma'ruf. Apa bedanya tuh? Kalau al khair itu kualitas. Kalau al ma'ruf itu tradisi yang baik. Jadi kalau mau melakukan proses pendakwahan itu yang dilakukan adalah satu, orang itu harus terus berorientasi kepada kualitas. Kemudian yang kedua, dia juga harus berorientasi kepada tradisi yang baik. Jangan semuanya kemudian dibid'ahkan, semua dijelek-jelekkan, semua dipandang salah, sementara kita saja yang benar. Itu nggak benar juga. Maka seperti inilah, seperti Rasulullah SAW dalam berdakwah itu lebih mengandalkan etika dibanding dan akhlak dibanding dakwah yang merasa benar sendiri. Nah, makanya di situ ada ma'ruf, ada khair, ada ma'ruf. Tapi kemudian yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nahi 'anil munkar. Munkar itu apa? Munkar itu perbuatan-perbuatan yang berdampak buruk tidak hanya pada pribadi tapi juga sosial masyarakat. Nah, di sini ada dakwah. Makanya itu macam-macam itu. Jadi misalnya kayak korupsi itu juga perlu dakwah itu. Hukum juga perlu dakwah. Jadi nggak hanya di masjid. Nah, kemudian wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan orang yang bisa melakukan itu termasuk orang yang muflih. Muflih itu sukses. Bukan beruntung saja, tapi sukses. Sukses itu maksudnya apa? Sukses dalam pengertian dia karena sudah melakukan problem solving, maka ada sesuatu yang diselesaikan di masyarakat. Itulah sukses begitu. Jadi sukses itu bukan sekedar kata, tapi juga ada problem solving. Jadi bukan dakwah itu hanya bil qaul, dakwah cuma ceramah, bukan, tapi juga ada yang diselesaikan di tingkat publik. Nah, kemudian ini saya mungkin agak harus mempersingkat ini karena barusan saya di kode sama keluarga ada yang dibutuhkan itu di pondok, jadi saya harus segera ini habis ini. Mohon maaf kalau pendek sekali karena tadi saya pikir bisa mulai jam 3:30 atau jam 4 begitu sehingga kita bisa agak lebih panjang. Jadi dalam konteks ini maka sebagai kesimpulannya adalah maka berdakwah itu membutuhkan satu mentalitas yang kuat. Di samping mentalitas, di dalam mentalitas ini ada tauhid, ada ideologi, ada semangat yang kuat, tidak pantang menyerah. Tapi juga membutuhkan strategi dan inovasi. Maka di situ ada tajdid, strategi inovasi yang kuat juga. Sehingga disitulah maka kemudian kita bisa menjadi pilar-pilar dakwah. Nah, kemudian yang selanjutnya kita orientasinya kepada al-khair, kualitas, dan membangun tradisi yang baik. Sehingga di situ ada problem solving. Nah, makanya kemudian untuk menjadi muflihun, menjadi orang sukses dalam dakwah, kita bukan di konten saja yang bagus, tapi strateginya juga bagus. Kemudian untuk problem solving di masyarakat juga harus terbukti. Mungkin itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan satu saja. Nah, tapi kalau nggak ada ya sudah, karena saya juga harus segera pergi ke pondok ini. Karena ada yang harus diselesaikan. Itu saja mungkin Mbak Moderator. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penyampaian yang telah disampaikan. Mungkin sebelum sesi tanya jawab saya serahkan kepada teman-teman peserta, sekadar memberikan informasi Bapak bahwa teman-teman peserta sebenarnya ini belum masuk semua karena kebentrok dengan jadwal kuliah dan lain-lain gitu. Jadi ini belum semuanya masuk, Pak. Oke, baik, kepada teman-teman untuk diberikan kesempatan untuk bertanya. Cukup satu saja bertanya karena Bapaknya tidak bisa berlama-lama bersama kita. Ya langsung saja nyalakan mikrofonnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Mohon izin, boleh? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Nuridaya, biasa dipanggil Novita, dari PCIMM Kabupaten Lamongan. Oke, langsung saja Bapak, mengenai beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini IMM apa yang perlu IMM lakukan untuk beramal ma'ruf nahi mungkar pada era yang sekarang ini, di mana era yang memang eranya globalisasi yang kita memang
sangat mengenai media dan lain sebagainya, apa yang perlu kita lakukan? Gitu. Terima kasih. Ya, saya langsung jawab ya. IMM ini adalah organizations of ideas. IMM ini organisasi ide. Jadi menurut saya, oke lah, di samping ada yang mungkin perlu ke politik atau apa, silahkan aja. Tapi IMM itu menurut saya adalah organization of ideas. Jadi dia adalah kanalisasi pikiran-pikiran baru dari anak-anak muda yang dia harus terbukti dengan tulisan. Yang tulisannya itu bisa berdasarkan kajian dia dan juga problem solving yang sudah dia berikan di masyarakat. Jadi tulisannya itu adalah ide yang dia kembangkan menjadi pusat idealisasi dari dirinya dan organisasinya, dan juga ide itu dikembangkan dalam rangka mendrive masyarakat, gitu, mendrive situasi, mendrive keadaan, mendrive ide-ide besar. Dan kemudian apa yang sudah dilakukannya di tingkat publik itu dituliskannya kembali. Sehingga pentas intelektual, nah, kalau kita memang kan di intelektualitas tuh, pentas intelektualitas itu diisi oleh tulisan-tulisan kader-kader IMM se-Indonesia. Itu bagaimana? Kita mana bisa menyelesaikan persoalan lewat tulisan? Loh, enggak. Kan tadi sudah dua. Satu, tulisan itu merupakan driving ideas. Yang kedua, tulisan itu adalah hasil problem solving yang kita lakukan di tingkat masing-masing. Dituliskan menjadi pengalaman yang itu bisa menginspirasi untuk semua. Kalau ini bisa dilakukan, maka IMM akan, Masya Allah, itu dipandang di mana-mana. Gitu. Dilihat di mana-mana. Jadi memang ini sunyi awalnya. Kalau di politik kan hiruk pikuk. Politik, wah, jadi pejabat ini, oh, selamat. Jadi pejabat, oh keren, siap, atau apalah gitu. Kalau itu di publik seperti itu. Tapi pas giliran untuk intelektualitas yang itu justru menjadi pilar sejati, pilar paling inti di IMM, itu jangan sampai dilupakan. Jadi menurut saya dakwah IMM, dakwah literasi. Dakwah IMM itu dakwah problem solving yang kemudian dimodifikasi menjadi tulisan-tulisan keren, tulisan-tulisan hebat. Kalau itu dilakukan, maka insya Allah kita akan menjadi organization of ideas. Itu saja mungkin ya. Terima kasih banyak Mbak Lamongan. Kita satu kampung, satu desa. Nggak tahu di mana Lamongannya ya? Sugio. Oh, di Sugio, ya, daerah selatan ya. Kita di daerah utara. Baik, terima kasih banyak Mbak Moderator dan seluruh peserta serta panitia. Terima kasih atas undangannya. Akhirnya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak, mungkin nanti teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti bisa kami sampaikan via WA ya Bapak ya. Boleh. Ya. Saya langsung live ya, terima kasih.